kita dapat beribadah, sebelum kita memulai ibadah, kita persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan tuang persembahannya jangan lupa ya. Kita angkat lagi pujian. Selamat pagi Tuhan. Berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian Setia Setialah. Angkat
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami sembah, Tuhan yang kami puji dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu, kebenaran firman-Mu akan mengubahkan hati kami, akan menenangkan hati kami, dan hati kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ya, kabar baik ya. Oke, kakak mau baca firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 11 sampai ayat 12. Daniel 6, buka Alkitabnya, ayat 11 sampai ayat 12. Kakak mau baca ya. Adik-adik juga baca ya, di rumah tetap dibaca. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang ini bergegas-gegas masuk. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapatkan Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya. Adik-adik sekolah minggu sudah bacakan firman Tuhannya? Iya. Ingat lagu? Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita ini juga sudah pernah kakak dengar waktu kakak di sekolah minggu. Tapi cerita ini selalu bagus, selalu kita senang mendengarkannya. Dalam cerita ini dikatakan di sini, kenapa ya si Daniel ini tidak boleh berdoa? Adik-adik berapa kali ya sehari berdoa? Mungkin dia hanya berdoa mau makan, berdoa bangun tidur. Nah, di sini di Daniel mengatakan dia hanya berdoa 3 kali sehari. Tapi kita tidak berdoa hanya 3 kali sehari ya. Tetapi kita lebih dari 3 kali. Boleh 5 kali, boleh 6 kali, boleh berapa kali ya. Karena berdoa adalah berhubungan dengan Tuhan ya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan tadi mengatakan kenapa ya? Ya, ceritanya seperti ini. Waktu pemerintahan Raja Darius ya di Persia ya, si Daniel juga memiliki jabatan tinggi ya. Karena apa? Karena dia adalah anak Tuhan. Jadi dia terpilih walaupun itu kerajaan ataupun kerajaan yang lain, tetapi dia dipilih di situ memegang suatu jabatan yang tinggi. Adik-adik sekolah minggu, nah dia karena memang dia jadwal doanya ada, kemudian dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, kemudian dia menjadi anak Tuhan, dan sehingga dia menjadi disayangi oleh orang lain, bahkan disayangi oleh raja. Adik-adik sekolah minggu, kenapa ya dia disayangi? Karena dia takut akan Tuhan. Ya, dia nggak takut dengan orang, dia takut dengan Tuhan. Akhirnya kawan-kawannya ada yang iri, nah ada yang cemburu, ada yang kesal, ada yang marah. Kenapa? Karena melihat Daniel itu taat beribadah kepada Tuhannya. Adik-adik sekolah minggu, tetapi Daniel terus melakukan kebiasaannya. Dia berdoa, dikatakan tadi di sini, dia naik ke atas dan berdoa, ya, di kamar-kamarnya dan terus sesuai dengan jadwal doanya. Adik-adik jadwal doanya jam berapa ya?
Ya, kita harus juga memiliki jadwal doa. Adik-adik sekolah minggu di saat itu ada surat, karena begitu orang ada yang iri, mereka membuat akal-akalan bagaimana caranya menangkap si Daniel ini, sehingga mereka buat peraturan dalam beberapa hari tidak boleh menyembah siapapun kecuali menyembah raja. Ya, nggak boleh menyembah Tuhannya, tetapi hanya boleh menyembah raja. Nah, pada saat itu mereka mengintai si Daniel bagaimana sikapnya berdoa, kepada siapa dia berdoa. Nah, akhirnya mereka melihat memang Daniel selalu melakukan ibadahnya dengan berdoa, ya. Di tempat dia katakan di dalam Alkitab ini adalah dia atas di kamarnya, dia ada biliknya khusus berdoa menghadap Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem lah dulu ada bait-bait Allah, ya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang juga kita harus tetap berdoa seperti Daniel. Nah, kakak masih cerita dengan ini. Akhirnya Daniel ini nanti pada akhir ceritanya, adik-adik sekolah minggu sudah pernah mendengar ini. Nanti akhirnya memang Daniel ini akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam lubang singa atau gua singa seperti tadi, ya. Akhirnya di sana pun nanti dia tidak, singanya itu dikatupkan Tuhan mulut singa itu, sehingga singa itu pun tidak mengganggu Daniel. Kenapa? Ya, karena ada kuasa Tuhan dalam Daniel. Karena pada kuasa, karena dia hidup dalam doa, dalam hidupnya itu dia takut akan Tuhan, sehingga itu si singa tadi sih, kita bayangkan sekarang itu kalau singa itu suka menerkam, menangkap orang, apalagi singanya lapar akan diterkam. Tetapi di sini singa itu dikatupkan Tuhan mulutnya. Nah, adik-adik sekolah minggu ingat itu ya, seseorang yang rajin berdoa, yang memiliki jadwal doanya ada, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti lindungi. Nah, apa ya kesimpulan firman Tuhan kita hari ini? Nah, kesimpulan kita hari ini adalah seperti Daniel yang memiliki jadwal doa, kita juga harus memiliki jadwal doa. Jangan kebanyakan memegang gadget atau HP daripada berdoa. Kalau jadi anak Tuhan, kita harus berhikmat, harus cerdas. Daniel ini cerdas loh. Kalau nggak cerdas nggak mungkin dipilih dia menjadi pejabat ya di kerajaan Darius ini. Tapi dia pintar. Anak-anak sekolah minggu mau jadi anak pintar? Mau, ya. Mau seperti Daniel? Mau, ya. Daniel yang taat dan takut hanya kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada manusia, tapi dia takut kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita rajin berdoa, pasti roh Tuhan ada pada kita. Nah, roh Tuhan itulah yang akan memberikan kita hikmatnya, pengetahuan, dan kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kita. Nah, jadi tadi firman Tuhan kita hari ini ya, yang dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12 ya. Setiap orang yang memikirkan yang nakal, yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan akan bantu kita untuk melawannya. Jadi kalau ada orang berniat jahat kepada kita, ya, tetapi Tuhan akan membantu kita karena kita adalah anak Tuhan. Nah, bagaimana ini apanya? Siapa yang tahu ya? Ayat hafalan kita hari ini. Dari mana ya ayat hafalan kita hari ini? Yosua 24 ayat 15b ya. Nanti lihat ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat ya, dari Yosua 24 ayat 15b, hanya beribadah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada siapa-siapa, hanya berdoa dalam nama Yesus, tidak dalam siapa-siapa. Mau anak-anak? Mau ya. Di saat pandemi ini juga banyak waktu kita untuk berdoa. Mari kita berdoa di rumah bersama dengan orang tua kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Walau di lubang singa atau di gua singa, asal percaya Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami
supaya kami lebih takut kepada Tuhan daripada apapun yang di dunia ini. Tuhan, seperti Daniel, walaupun dimasukkan dalam lubang singa, tetapi singa-singa itu Tuhan tidak mengganggu dia. Begitulah kami Tuhan, kalau kami percaya kepadamu Tuhan, pasti pertolongan Tuhan turun atas kami. Kuasa roh Tuhan akan membantu kami, sehingga iblis atau apapun Tuhan tidak bisa mengganggu kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi Daniel-Daniel yang muda, menjadi Daniel-Daniel yang berhikmat dan berani, serta Daniel yang cerdas. Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Terimalah doa kami dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita ucapkan Hubon dogelanganku bahen harajau minaila. Bawalah persembahanku ke dalam rumah Tuhan, dan lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan Allah memberkati di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita tutup ibadah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu dan orang tua sekolah minggu. Ya Tuhan, persembahan telah kami kumpulkan, berkatilah itu Tuhan untuk kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.